Dari semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya, yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Arthur Alderhead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Epanila Sari Siagian, calon guru penggerak angkatan 9 Unit Kerja UPTD SMP Negeri 1 Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sebelumnya, perkenalkan fasilitator saya oleh Ibu Yolanda Triputri dan pengajar praktik saya oleh Ibu Pipi Anggraini. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah cara usaha pendidik atau guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon belajar tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di dalam kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan di dalam kelas, diantaranya: pertama, menentukan tujuan pembelajaran; kedua, menganalisis kebutuhan belajar murid; tiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar; 4. Menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan, baik konten, proses, dan produk; 5. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus melakukan hal sebagai berikut. Pertama, kesiapan belajar murid; kedua, minat murid; ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Minat pada anak-anak berbeda. Minat merupakan salah satu motivator penting untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid tujuannya yaitu memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar, adalah memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien, di mana profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara setiap anak. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Tiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Empat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3 aspek, yaitu diferensiasi konten adalah guru menyiapkan buku teks, gambar, audio, dan video pembelajaran. Sedangkan diferensiasi proses adalah
Murid dapat berdiskusi dalam kelompok berpasangan sesuai dengan gaya belajar. Yang ketiga, diferensiasi produk adalah murid membuat laporan hasil percobaan pembelajaran dalam bentuk gambar, audio, atau video sesuai minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya, bagaimana koneksi antar materi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Koneksi antar materi. Modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita adalah sebagai guru yang menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Kemudian dari modul 1.1 dikaitkan dengan koneksi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dari modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak dikoneksikan dengan antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah di mana sebagai seorang pendidik, khususnya sebagai guru penggerak yang sudah memiliki nilai dan peran, harus mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi yang dapat menjawab semua kebutuhan murid. Selanjutnya, koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, bahwa dengan visi yang berpihak pada murid akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu sebuah pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan murid yang berbeda-beda, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, koneksi antar materi yang terakhir pada modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dan di kelas akan membantu terwujudnya budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan siswa. Di hasil pemaparan saya, dapat saya simpulkan bahwa pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada guru seperti mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif dan berpihak pada murid adalah merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, visi yang berpihak pada murid akan membawa kita pada pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid dan merupakan bagian dari budaya positif.